Bisa sejumlah warga menyayangkan adanya isu Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Dalam hal ini masyarakatlah yang paling dirugikan. Pakai Pertamax terus. Udah tahu belum Mas bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, Pertalite? saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih Mas. Oke, itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Pemirsa, krisis kepercayaan muncul pasca penetapan tersangka pejabat Pertamina Patraniaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Ya, masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar bahwa tersangka telah mengoplos Pertamax dengan Pertalite. Ya, warganet mengeluhkan hal tersebut dan mengaku tertipu. Namun dugaan oplosan itu dibantah oleh Pertamina. Tersangka kasus korupsi minyak Pertamina menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung membongkar modus tersangka dalam melakukan korupsi. Dalam konferensi pers yang digelar Senin malam lalu, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar mengatakan 7 tersangka telah melakukan pemufakatan jahat, yakni mengoplos Pertalite dengan Pertamax dan dijual dengan harga Pertamax. Tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92. Padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada. Terkait oplosan BBM ini, masyarakat bereaksi. Mereka menyampaikan kekecewaannya di media sosial. Bahkan ada yang menyebut bukan tidak mungkin Pertamina akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Terkait hal ini, Pertamina buka suara dalam rapat dengar pendapat dengan DPR. Pertamina membantah isu oplosan ini. Pertamina memastikan BBM yang dijual sesuai dengan kadar RON yang ada. Pihak Pertamina juga menyebut sering menggelar sidak di SPBU untuk mencegah kecurangan di lapangan. Kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hardy Siregar mengatakan kasus oplosan Pertalite dan Pertamax terjadi pada tahun 2023 atau 2 tahun yang lalu. Saat ini, Kejagung melakukan pendalaman dengan melibatkan ahli. Ya, jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek.
ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 7 orang tersangka. Mereka yang jadi tersangka mayoritas adalah menjabat sebagai direktur di perusahaan plat merah ini. Tentu hal ini menjadi ironi. Kejaksaan Agung mengungkap korupsi minyak mentah Pertamina ini terjadi selama periode 2018 hingga 2023. Kerugian negara akibat korupsi mencapai 193,7 triliun rupiah. Salah satunya adalah karena negara harus mengeluarkan uang subsidi demi menjaga harga BBM terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.